Oke. Silakan Pak Amir 2 menit berbicara dari mulai sekarang. Oke, saya. Oke, terima kasih Kang Besar. Saya mau silakan dibuka Matius 7, 15 dan 16. Ya, stop dulu, stop. Atau saya screen. Saya screen atau dari sampean? Dari Matius Matius 7, berapa? 15, 16. Matius 7, 15, 16. 15. Ya. Oke, silakan jalankan timer. Nanti aja. Ya, udah Pak. Ada yang sudah saya screen? Ini Udah. Sudah di layar Pak Amir, lanjut. Halo, Lanjut Pak Amir. Pak Amir. Pak Amir, suaranya. Stop Robot dulu waktu. enggak suaraku? Wah, nggak kedengaran suaranya. Stop dulu waktu, Alex. Suaraku ngerobot enggak? Enggak, udah oke suaranya Pak Amir. Udah Oke dah. Kalau kita pagi. Oke. Saya mau bertanya terkait dengan ini. Dengan Matius 7, 15, 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Yang datang kepadamu berarti kepada murid-muridnya Yesus. Yesus kan diangkat domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang mana sering membunuh murid-muridnya Yesus atau pengikut-pengikut Yesus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah akan mengenal mereka. Karena apa? Karena di sini ajarannya Yesus terkait dengan Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sehingga Yesus mengajarkan terkait dengan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus dan Tuhannya murid. Seperti juga Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allahku lah yang memuliakan aku. Kalau kita kembali dari ciri-ciri dari waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Berarti kalau kepadamu itu pada saat murid-muridnya Yesus masih ada. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya yang akan mengenal mereka. Buahnya apa? Yaitu keluar dari ajarannya Yesus. Tadinya Yesus mengaku dirinya sebagai seorang utusan. Ditabitkan sebagai Tuhan. Dapatkah orang yang mengetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, dari sini kita bisa telaah kira-kira siapakah ini daripada zamannya murid-muridnya Yesus. Dan di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Waspadalah. Matius berapa, Amir? Jangan ada orang menyesat kamu. Ya. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kalian mengatakan Yesus adalah Mesias. Oke, habis. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang siapakah nabi palsu ini? Oke, pertanyaannya siapakah nabi palsu itu? Ya, Oke. Jadi begini ya teman-teman. Setting dulu, Bro. Ntar dulu, 5 menit. Ya. Oke, silakan. Oke, jadi nabi palsu itu kan tentu yang ajarannya bertentangan dengan Yesus. Contoh berbicara etika dan moral. Setahu saya, tidak ada penulis Alkitab Perjanjian Baru yang etika dan moralnya bertentangan dengan Yesus. Justru mereka berpedoman kepada ajaran etika dan moral Yesus. Termasuk etika di dalam perkawinan.
bagaimana hukum Yahudi perkawinan itu dikategorikan dewasa 20-an tahun. Di situ baru berbicara tentang ajaran Yesus tentang kerajaan surga. Ajaran Yesus mengatakan bahwa manusia di surga itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan Paulus juga menegaskan hal itu juga. Bahkan para rasul juga menantikan kerajaan surga di mana Yesus menjadi raja segala raja. Baru keselamatan. Yesus mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah Dia, bukan hukum Taurat. Dan itu yang diteruskan oleh para murid-muridnya. Baru berbicara apa lagi? Tentang semuanya. Jadi bagi kami orang Kristen, yang disebut dengan nabi palsu itu adalah yang pertama, dia tidak pernah berjumpa dengan Allah dan tidak pernah berbicara Allah langsung kepadanya. Dan ajarannya itu bertentangan dengan nabi-nabi terdahulu. Contoh, bertentangan dengan 10 hukum Taurat. Contoh apa itu? Contoh tentang perkawinan. Tentang tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengingini istri orang lain. Itu contohnya di situ. Dan harus memuliakan Bapa di surga. Makanya orang Kristen menyembah Allah itu sebagai Bapa. Jadi kalau orang nggak mengakui bahwa Sang Pencipta itu sebagai Bapa, itu bagi kami itu nabi palsu. Nah, itu aja dulu dari saya. Silakan ditambahkan teman-teman. Ya, silakan. Lanjut. Siapa nih? Ya, aku tambahin. Siapa nih? Ya, lanjut. Aku ya? Lanjut dulu, silakan. Ya, contoh seperti itu tadi ada Pak Amir. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada orang bernama Simon Penyihir atau disebut juga Simon Magus ya. Itu dia mengajarkan ajaran yang mewakili kekristenan, dan dia adalah ternyata nabi palsu. Dia mengaku juga sebagai Mesias. Namun apa? Kita bisa lihat Simon Magus ini dia tidak dibunuh oleh para rasul. Tetapi para rasul membentenginya dengan mengembangkan ajaran Kristus itu. Makanya ada gereja di Roma. Karena Simon Magus ini orang Samaria. Kalau tidak salah ceritanya ada di Kisah Para Rasul 8. Dia yang bersama-sama dengan Filipus. Karena Simon Magus inilah Rasul Petrus dari Yerusalem ke Syria, kemudian mengejarnya lagi ke Roma, dan akhirnya Simon Magus ini mati karena dia bilang dia bisa bangkit setelah dikubur. Tapi waktu dikubur dia mati. Hari ketiga dia mati. Dan pada saat barusan dikubur itu dia langsung mati, nggak bangkit lagi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi juga punya konsep Mesias juga, nabi palsu, adalah Simon Bar Kokhba. Ternyata dia juga mati ngaku Mesias. Kemudian yang ketiga lagi, di abad pertengahan dari Ukraina itu ada orang Yahudi mengakui sebagai Mesias juga, namanya Rebe Lubavitch. Itu ya. Itu begitu. Dan tidak ada orang Kristen yang membunuhnya. Beda ceritanya dengan nabi palsu yang di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga menyerangi nabi palsu zaman itu ya, Musailama Al-Kadzab dan Al-Ansi Al-Aswad. Nah, itu dua-duanya dibunuh oleh para sahabat. Beda karakternya. Satunya pembunuh, dia mati sendiri, yang satunya dibunuh. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, aku tambahin tentang terkait kalau ini untuk menghindari tendensi bahwa ini adalah Paulus. Saya akan mengutip tulisan dari Petrus itu sendiri di 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, ini Petrus nih, Soko Guru, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ini Pak, kalau kamu mengalamatkan ini Paulus karena dia dulu mantan penganiaya orang pengikut Kristus, ini kamu salah alamat. Karena memang Paulus itu kerasulannya pun diakui oleh para Soko Guru kami, Soko Guru para rasul. Kira-kira seperti itu. Mungkin hanya itu aja Habisin aja. Ya, Oke, juga di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9 itu adalah penasbihan para Soko Guru kepada Paulus. Dia yang nanti bertugas kepada non-Yahudi, para rasul-rasul Soko Guru itu pada Yahudi. Itu mereka berjabat tangan itu. Jadi terputus. Kalian itu bermimpi kalau kamu menyebut bahwa Paulus ini tidak diakui kerasulannya di antara para rasul. Jangan mimpi kamu. Itu kira-kira. Oke, saya lanjut sama ajannya. Oke, habis waktunya. Oke. Mantap. Oke, sesi berikutnya ya. Oke, diberikan waktu 3 menit untuk Pak Amir untuk menanggapi jawaban dari narasumber Kristen. Mana Pak Amir? Langsung Pak Amir, langsung digas. Hilang malah nih ya. Kepental Nggak ada lagi. Coba Sinyalnya ada hilang. menitnya. Ada. Oh iya.
Silakan Amir. 3 menit. Setting dulu, waktunya dulu. Sudah. Aku di-mute. Oke. Ya waktunya udah habis ya di mute. Saudara-saudara, saya jawab ya. Saya jawab. Ini bahasanya jelas kok ya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ingat Erben, kalau masalah ajaran-ajaran kemanusiaan, belajar Stop waktu. Kenapa nih, Amir? kan dengan ajaran di luar Abrahamik juga masalah kemanusiaan hebat. Tapi apakah itu? Sedangkan di sini sudah jelas. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan buahnya yang kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Jelaslah. Yesus nggak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi sekarang menjadi Tuhan. Menciptakan ini. Nah, dan dapat orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri. Ini kan jelas. Yesus nggak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yesus yang jelas-jelas mengaku sebagai utusan. Tapi ternyata kalian meyakini ini dengan konsep, dengan Trinitas. Sedangkan Yesus juga nggak mengajarkan Trinitas. Sekarang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang Islam nggak pernah menanyakan memakai namanya Yesus. Ingat itu Eben. Kau mau menarasikan terkait dengan ajarannya Nabi Muhammad. No, nggak masuk di sini bro. Akulah Mesias. Kalian semua mengatakan Yesus adalah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ingat itu. Ini jelas kata-kata ini. Sekarang Yesus ajarannya apa? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah kehendaknya Tuhan. Yesus mengajarkan punya Tuhan. Kalian menarasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gimana? Bertentangan. Sekarang kalian meyakini itu terkait dengan pernyataan Yesus itu sendiri di kalangan waktu itu. Dia datang padamu. Pada siapa? Pada murid-muridnya, bro. Bukan pada Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad enggak. Karena umat Nabi Muhammad enggak ada yang dinamakan domba. Enggak ada. Umat Kristen lah yang dikatakan sebagai umat domba. Nah sekarang siapakah ini? Silakan telusuri siapa yang menyesatkan ini. Terkait nabi-nabi palsu yang dibicarakan oleh Yesus ini. Sekarang ajarannya Yesus jelas kok. Menuhankan Tuhan yang Esa, Allahku dan Allahmu. Karena Markus, mengapa aku katakan kau baik? Tidak ada yang baik. Oke, waktu habis. habis waktunya, Pak Amir. Waktu habis. Silakan.